Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyil hasyimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ba'd. Perkenalkan, nama saya Dindi Nasruddin, siswa Universitas Saifullah Maslul Siang Rasa PPKN, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya membuat video ini untuk tugas dari dosen pengampu mata kuliah jurnalisme dakwah, yaitu Ibu Hilma. Saya membuat video ini akan membahas tentang yang pertama 7 perintah bagi jurnalis, yang kedua yaitu 4 larangan bagi jurnalis, yang ketiga ada media bagi jurnalis. Langsung saja, untuk yang pertama saya akan membahas 7 perintah bagi jurnalis. Yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturanduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, itu selanjutnya yang kedua, menyiarkan berita tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lan taba'tumus syaitana illa qalila. Yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya, padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, tercantum dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, yang keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita, tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Selanjutnya, poin kelima. Jurnalis menyusun cerita yang mudah dibaca, tercantum dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selanjutnya, poin keenam. Jurnalis adil dalam memberitakan, tercantum dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashaddah wa awful kaila wal mizana bil qis la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Selanjutnya, poin ketujuh. Jurnalis selektif dalam menerima informasi, tercantum dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Yaitu 7 perintah bagi jurnalis. Selanjutnya saya akan membahas 4 larangan bagi jurnalis. Yang pertama yaitu jurnalis dilarang menerima berita bohong, tercantum dalam Quran Surah Nur ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula idza sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa orang-orang mukmin
dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Selanjutnya, poin kedua, yaitu jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Tercantum dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 30. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. Poin ketiga, yaitu jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Tercantum dalam Quran Surah Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan mereka, orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Poin terakhir, yaitu jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci, atau menghina. Tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pembahasan terakhir, yaitu media jurnalistik. Yang pertama adalah kolam atau pena. Tercantum dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 3-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Esa, yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Selanjutnya, poin kedua, media bagi jurnalistik adalah midad atau tinta. Tercantum dalam Quran Surah
Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Selanjutnya, poin ketiga yaitu qirtos atau kertas yang tercantum dalam Quran surah Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Selanjutnya yaitu suhuf atau lembaran kertas, tercantum dalam Quran surah An-Najm ayat 36 sampai 37. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Selanjutnya, poin yang kelima yaitu rok atau lembaran tulisan, tercantum dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20. Wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqum. Dan tahukah engkau apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Nah, sekarang menuju poin terakhir yaitu lauh atau batu tulis, tercantum dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga atau lauhul mahfuz. Sekian, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan, itu real dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.